minggu pertama kita ada shifting schedule sehingga kita belum bisa pertemuan. Nah, kita ganti supaya tidak ada hutang ya, supaya tidak ada hutang di antara kita. Yang ketiga mulainya jam 8 kan ya? Iya, Pak. Oke. Baik, saya kemarin ngasih PR untuk cari dan baca-baca buku ini. Sudah dicari? Sudah dicari? Sudah, Pak, tapi belum dibaca semua. Sudah tapi belum dibaca ya. Kayak zaman sekolah ada buku tapi nggak dibaca buat buat bantal ya. Oke, kalau belum dibaca ya kita baca bareng-bareng ya. Antropometri dan aplikasinya ya. Coba kita baca pelan-pelan nih. Dari bab 1, 2, 3, 4. Coba kita baca dari bab 1 ya. Kita baca sekilas-sekilas. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang antropometri ya. Kita- Jadi dalam perancangan produk itu mempertimbangkan data antropometri, data dimensi tubuh manusia. Ya, ini karena agak banyak kita ini aja ya, kita lompat-lompat, kita baca-baca sekilas-sekilas. Nah, yang kita sudah juga bahas di pertemuan kemarin ya, jadi variabilitas dimensi tubuh manusia. Kan kemarin ada faktor jenis kelamin, geografis, kemudian apalagi kemarin ya, usia dan seterusnya. Itu nanti pasti berbeda-beda dimensi tubuhnya. Orang Eropa sama orang Indonesia beda dimensi tubuhnya gitu. Yang kemarin kita sudah bahas, nah umur ya kan, umur sebuah rancangan akan nyaman digunakan jika sesuai dengan umur pengguna. Rancangan peralatan untuk anak-anak akan berbeda dengan rancangan peralatan untuk orang dewasa. Dengan demikian, umur merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan fasilitas atau produk dan lain sebagainya. Dikarenakan variabilitas dimensi tubuh manusia salah satunya dipengaruhi oleh umur. Kemudian kemarin juga jenis kelamin dibahas. Jenis kelamin ya. Secara secara umum lelaki dewasa mempunyai dimensi tubuh yang lebih besar dibanding perempuan untuk sebagian besar dimensi tubuh. Jadi tingginya, besar apa namanya, pinggangnya, besar pun bahunya itu secara umum lo- laki-laki itu lebih besar dibanding perempuan.
Sehingga nanti ketika mendesain sebuah fasilitas atau produk tentunya berbeda. Ya, pakaian laki-laki akan berbeda sama pakaian perempuan. Sepatu laki-laki akan berbeda dengan sepatu perempuan. Itu faktor jenis kelamin. Nah, ini contoh data tinggi badan orang kulit putih Amerika berdasarkan usia. Ini usia 1, 2, 3 tahun dan seterusnya. Ini tingginya dalam inci, simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kemudian yang perempuan ini. Ini kalau di rata-rata nanti eh, lebih cenderung lebih besar, lebih tinggi laki-laki ya, lebih tinggi laki-laki. Ini contoh. Kemudian ras asli atau suku atau etnis ya juga mempengaruhi variabilitas dimensi tubuh manusia. Tadi yang kita bilang orang Eropa akan beda bentuk tubuhnya, besar tubuhnya sama orang Asia akan beda. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Sehingga nanti misalkan kita mendesain sebuah produk sepatu, kita lihat ini sepatu akan dipasarkan kemana? Apakah akan dijual ke Amerika atau dijual ke Indonesia, misalkan begitu ya. Ya, nanti kalau dijual ke Amerika ya tentunya nanti melihat mau didesain seperti apa ukuran sepatunya. Melihat populasi ukuran kaki orang-orang Amerika. Kan tidak relevan apabila kita mau bikin sepatu mau dijual ke Amerika, tapi kita pakai data dimensi kakinya orang Indonesia. Kan nggak cocok. Nanti ketika dijual barangnya di sana udah didesain, dibuat, diproduksi, ternyata kecil semua sepatunya, nggak ada yang cocok sama kakinya orang Amerika. Nah, gitu ya. Kemudian jenis pekerjaan atau profesi. Ya, perbedaan dimensi tubuh dapat dilihat pada jenis pekerjaan atau profesi yang dilakukan. Seorang tukang batu atau petani yang pekerjaannya mencangkul mempunyai lengan lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Jadi orang kalau kerjanya lapangan itu lebih lebih apa namanya? Kalau kata Mas Bagas, awalnya luwih dadi, ngono ya Mas ya. Lebih berotot gitu ya dibandingkan orang yang kantoran. Misalkan kalau para tukang-tukang ya, kuli-kuli gitu kan gede-gede ya lengannya kan. Makanya gede-gede ya, kayak anak-anak gym lah gitu ya. Bahunya lebar-lebar, berotot. Orang-orang kantoran enggak gitu. Karena ya faktor pekerjaan. Ini, seorang pilot dituntut memenuhi persyaratan postur tubuh yang proporsional. Di sini ada yang pernah daftar pilot? Ada. Arif Fauzan pernah? Fikri pernah daftar pilot? Nggak ada Pak. Dulu cita-citanya dong kita. Dulu cita-cita ingin jadi pilot ya, penerbang ya, Ya, penerbang, yang protes. penerbang layang-layang. Hmm. Ya, ini seorang pilot itu dituntut memenuhi persyaratan postur tubuh yang proporsional.
Tinggi badan menjadi persyaratan utama karena harus menyesuaikan dengan fasilitas kerja yang ada di pesawat. Hal ini disebabkan karena biaya pembuatan pesawat yang relatif sangat besar dan dalam jumlah yang tidak besar, maka bukan fasilitas kerja yang menyesuaikan. Sebaliknya, harus ada persyaratan tertentu bagi pemakainya untuk menggunakan peralatan tersebut, terutama berkaitan dengan penggunaan kontrol dan display. Ingat ya yang kita bahas di awal, keywordnya ergonomi itu kan fitting the task to the man. Jadi pekerjaan, fasilitas, peralatan itu dicocokkan dengan manusianya. Jadi kalau bikin helm ya yang digedein, yang dikecilin helmnya. Jangan eh, ke- jangan kepalanya dikecilin. Ini helmnya kekecilan. Ya cari yang lebih besar, bukan bukan kepalanya yang dikecilin, bukan ya. Eh, Cari sepatunya kebesaran, oh, berarti cari lagi sepatu yang lebih kecil, bukan kakinya yang digedein gitu. Gitu ya. Tapi untuk ini nih, untuk kasus pilot ini, justru pilotnya yang menyesuaikan dengan fasilitas di pesawat. Karena kan tadi dibilang pesawat itu sudah didesain sedemikian rupa, dia detail, kemudian teknologi tinggi, kemudian mahal biayanya, pembuatannya, perawatannya, ya sudah begitu itu bentuknya, sehingga maka nanti supaya penggunanya, pilotnya itu bisa matching gitu ya, maka dituntut seperti ini apa namanya requirement-nya harus tinggi sekian bla 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 kaitannya dengan ini ya penggunaan kontrol dan display kontrol dan display. Mungkin ada nggak di sini. Kontrol dan display, ada yang suka nonton konten YouTube-nya pilot-pilot. Jadi kendaraan yang paling banyak tombol-tombol kan pesawat ya. Kalau kalian lihat itu kan, kalau kalian lihat itu kan di depan dashboard itu tombol apa, A, B, C, atau fungsinya apa ya. Kemudian di atas juga ada ya kan, di atas kokpit itu kan ada juga. Itu kan kalau misalkan desainnya kokpit itu ketinggian sekian-sekian gitu, kalau orangnya pendek kan, kalau dia mau megang atas kan harus berdiri kan repot ya. Maka tadi diminta syaratnya tingginya eh, pilot sekian, sehingga nanti ketika dia menjangkau ya, berarti ini pakai dimensi jangkauan ya, dia menjangkau tombol yang di atas, nyampe nggak perlu berdiri gitu kan, seperti itu. Kemudian lingkungan daerah atau geografis yang kita bahas kemarin, kita mau desain pakaian untuk dijual di kutub sama dijual di pantai beda, beda desainnya. Kemudian tingkat sosial ya. Nah, berikutnya dimensi-dimensi tubuh yang diukur ya nanti banyak ya, nanti silakan dibaca saja.
Ada tinggi badan, TB. Ada tinggi mata berdiri, TMB. Ada tinggi bahu berdiri, TBB. Ada tinggi siku berdiri, TSB. Ada tinggi pinggul, TP. Tinggi tinggi buku jari berdiri, TBJB. Ya, tinggi duduk, tinggi mata duduk, tinggi siku duduk, tinggi tinggi bahu duduk, tinggi popliteal, tinggi lutut, dan seterusnya ya. Nanti dibaca. Ini ada gambar-gambarnya ya. Itu tadi pengukuran dimensi yang statis, yang diam. Kemudian juga ada pengukuran dimensi yang dinamis. Nah, ini beberapa contohnya ya. Panjang badan merangkak, tinggi badan merangkak, dan seterusnya ya. Ya, nanti dibaca saja. Nah, kita ke bab 3 nih. Bab 3 data antropometri dalam perancangan. Jadi, tadi kita punya data dimensi tubuh manusia. Tinggi popliteal, tinggi siku duduk, tinggi badan, berat badan, panjang lengan, jangkauan, dan seterusnya ya. Banyak nanti dibaca. Itu semua nanti berguna untuk ketika kita mendesain sebuah fasilitas atau sebuah produk ya. Sama-sama. Nah, ini data antropometri mempunyai peranan penting dalam perancangan peralatan, alat, ataupun stasiun kerja. Ya, tadi ya. Ini terdapat beberapa prosedur yang dapat diikuti dalam penerapan data antropometri pada proses perancangan, yaitu satu, tentukan populasi pengguna, rancangan produk atau stasiun kerja. Orang yang berbeda pada kelompok umur akan berbeda karakteristik fisik dan kebutuhannya. Begitu juga untuk kelompok gender, ras, kelompok etnis, penduduk sipil atau militer. Jadi tadi ya, kita mau desain sepatu nih. Kita tentuin dulu, ini sepatu mau buat siapa? Mau buat kakinya orang Asia atau orang Eropa? Nah itu ya. Oh, kita mau bikin sepatu untuk orang Indonesia. Nah, oke. Yang kedua, tentukan dimensi tubuh yang diperkirakan penting dalam perancangan. Sebagai contoh, tinggi mata duduk, tinggi jari kaki, dan seterusnya ya. Tadi kalau kita mau bikin sepatu, kira-kira dimensi tubuh apa yang digunakan? Apakah panjang telapak kaki, tinggi mata kaki dari telapak kaki, bawah, dan seterusnya untuk mendesain dimensi produknya ya. Panjang, 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 lebar, tingginya sepatu gitu. Kemudian pilihlah persentase populasi yang nomor 3 ya. Pilihlah persentase populasi untuk diakomodasikan dalam perancangan. Hal yang tidak mungkin bahwa suatu rancangan dapat mengakomodasi 100% populasi pengguna karena variasi finansial dan ekonomi serta keterbatasan dalam perancangan. Maka nanti kita akan menghitung yang namanya persentil ya. Kita mau mengakomodir berapa persen populasi. Tadi kan kita mau sudah ambil contoh, kita mau mendesain sepatu untuk populasi orang Indonesia.
tentunya orang Indonesia pun juga kakinya ya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu kan. Pak, sama juga variasi. Nah, kita mau desain sepatu ini mau mengakomodir berapa persen dari populasi. Nah, itu. Nanti itu berguna dalam menghitung apa? Persentilnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4 untuk masing-masing dimensi tubuh tentukan nilai persentil yang relevan dengan melihat tabel antropometri. Jika nilai persentil pada tabel tidak tersedia, maka gunakan nilai rata atau min dan simpangan baku atau standar deviasi dimensi dari data antropometri. Tadi kita mau ambil nilai berapa persentil ya. Saya kira sudah pernah belajar persentil ya pas mata kuliah eh, statistik ya. Kemudian yang nomor 5, berikan kelonggaran pada data yang ada jika diperlukan. Jadi untuk allowance ya, untuk kelonggaran, untuk plus minusnya gitu. Pakaian merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat kelonggaran. Kelonggaran perlu dilakukan untuk perlengkapan seperti sepatu, sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Jadi supaya apa namanya ada ininya ya, ada plus minusnya. Yang nomor 6, gunakan mock-up atau simulator untuk melakukan uji rancangan. Para perancang perlu untuk mengevaluasi apakah rancangan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Untuk itu, dapat menggunakan mock-ups atau simulators dalam menguji rancangan dengan mengambil sampel pengguna untuk melakukan simulasi. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Untuk yang tahun lalu, yang saya bilang kemarin ya, jadi seperti inilah big project-nya kan kemarin. Big project ini berkelompok, desain sebuah produk sebagai nilai UAS juga ya. Nah, kemudian ya, kemudian distribusi normal. Ya. Dalam analisis statistik, distribusi normal paling banyak digunakan. Distribusi normal disebut Gauss atau disebut juga sebagai kurva lonceng. Karena bentuk grafik dilihat dari fungsi kepekaan probabilitas seperti bentuk lonceng. Dalam banyak pengujian hipotesis, seringkali mengasumsikan data berdistribusi normal. Begitu juga dalam analisis statistik penggunaan data antropometri mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Gambar distribusi normal ditunjukkan seperti pada gambar 3.1 berikut. Ya, seperti lonceng ya, seperti gunung. Kemudian, dua parameter kunci distribusi normal adalah nilai rata dan simpang baku atau standar deviasi, di mana nilai rata dihitung dari jumlah ukuran dimensi tubuh dibagi dengan jumlah responden. Rumus nilai rata adalah X bar sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah dimensi tubuh yang diukur, N adalah jumlah responden. Tadi kan, tadi kita mau bikin sepatu, maka eh, kita mengambil berapa responden. Kemudian tadi misalkan dimensi tubuhnya adalah panjang telapak kaki. Responden 1 30 cm misalkan. Kemudian 2 25 cm semuanya diukur nanti dicari nilai rata-ratanya. Sedangkan simpang baku atau simpangan baku atau standar deviasi adalah akar kuadrat variansi yang merupakan bilangan tak negatif. Simpangan baku merupakan variasi sebaran data. Jika nilai simpangan baku kecil, maka dinyatakan bahwa variasi data mendekati sama. Begitu juga sebaliknya. Jika simpangan baku besar,
maka data semakin bervariasi. Data yang sama atau tidak bervariasi mempunyai simpangan baku sama dengan nol. Simpangan baku diformulasikan sebagai berikut. Simpangan baku SB atau standar deviasi SD adalah akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Di mana SB adalah simpangan baku, standar deviasi, XI adalah dimensi tubuh yang diukur, N adalah jumlah responden. Nah, contoh di bawah ini, tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan ukuran dimensi tubuh, nilai rata-rata dan simpangan baku untuk laki-laki dan perempuan yang berumur 18 sampai 22 tahun di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini ukurannya sampelnya ada sekitar 40 responden, laki-laki dan perempuan, ya. Ini TB tinggi badan 164 cm. TMB itu apa ya? Saya juga nggak hafal. Kemudian TBB, TSB, TP dan seterusnya ya. Nah, TP itu kayaknya apa ya TP? Tinggi tinggi pinggul mungkin. Nah, ini ukurannya ya. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Ini yang laki-laki. Nah, ini ada nilai rata-ratanya sekian dari 40 responden laki-laki. Ini nilai simpangan bakunya. Nah, maka yang tahun lalu itu yang saya bilang tadi, ketika mereka mengerjakan big project, mereka tentuin mau bikin apa. Tadi ya bikin sepatu. Oke, bikin sepatu berarti tadi diikutin dari 6 langkah tadi ya. Maka dimensi tubuh apa yang digunakan? Oh, panjang kaki, panjang telapak kaki misalkan. Ya udah, kemudian cari responden, ukur, diukur telapak kakinya gitu. Diukur ya, misalkan diambil 40 responden. Diukur, berarti mengambil data primer di lapangan. Nah, begitu. Diukur, nanti dimensi tubuh apa aja yang digunakan, panjang telapak kaki, misalkan begitu ya. Atau tinggi mata kaki, tebal kaki, dan seterusnya ya. Nah, diukur, dicari rata-ratanya seperti ini, dicari simpangan bakunya. Nah, kemudian setelah ada data seperti ini ya, data dimensi tubuh yang digunakan, yang diperlukan, nilai rata-ratanya, timbangan bakunya, kemudian kita lanjut ke nilai persentil. Nilai persentil. Nah, berkaitan dengan ukuran data populasi, dikenal beberapa istilah seperti kuartil, desil, persentil. Saya kira pernah dikenalkan waktu mata kuliah statistik ya. Kuartil didefinisikan sebagai nilai yang didapat dari pembagian sejumlah pengamatan menjadi 4 bagian yang sama. Desil merupakan nilai yang didapat dari pembagian sejumlah pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah nilai yang didapat dari pembagian sejumlah pengamatan menjadi 100 bagian yang sama. Nilai persentil dilambangkan sebagai P1, P2, P3 sampai dengan P99. Jadi kalau apa ya, kayak pipa gitu, kita bagi jadi mau kita bagi menjadi 100 bagian yang sama, maka ya potong satu P1, P2, P3 sampai P99 nanti akan terbelah menjadi pasti menjadi 100 bagian yang sama ya. Yang berarti bahwa 1% dari seluruh data terletak di bawah P1.
2% terletak di bawah P2 dan seterusnya. Berarti 99% di bawah P9. Ini nanti yang kita akan gunakan untuk tadi ya yang kita bahas. Kita mau mengakomodir berapa persen populasi. Kan tadi pasti besar kakinya target pasar kita kan pasti ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Ya, nah, yang kita mau desain dimensi produknya, berapa panjang sepatu ini, berapa tebal sepatu ini, berapa tinggi sepatu ini, kan kita pasti pakai patokan. Kita mau pakai nilai berapa persentilnya? Apakah 75% atau 80% misalkan, atau 90% dan seterusnya. Tergantung kita mau mengakomodir berapa persen populasi. Begitu. Oke, ini zoomnya mau mati. Kita geser dulu ya. Kita geser dulu zoomnya ke zoom yang satunya ya. Silakan langsung beralih, geser ke zoom yang satunya. Baik, kita lanjutkan. Perancangan dalam ergonomi sering digunakan nilai persentil dari sejumlah pengukuran data antropometri. Perhitungan persentil dapat dilakukan dengan cara sederhana dan dapat dilakukan dengan statistik. Berikut contoh perhitungan persentil tinggi badan orang laki-laki umur 18 sampai dengan 20 tahun dengan 30 sampel di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tabel 3.3 ini data tinggi badan orang laki-laki Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini sampelnya ada 30 orang, oke. Kemudian ini data tinggi badannya, kemudian ini data tinggi badan setelah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Paling kecil 154 cm. Ini eh, cukup pendek ya. Paling tinggi 185. Ini cukup tinggi ini. Cm. Nah, perhitungan dengan cara sederhana pertama kali dilakukan dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar tadi ya. Dari yang paling kecil adalah 154 cm, orang nomor satu. Orang yang paling gede nomor 30, 185 cm tinggi badannya. Persentil ke-10 atau P10 dapat dicari dengan menentukan data yang berada di urutan ke berarti 10 per 100 kali 30 berarti ketiga. Dengan demikian, nilai P10 berada pada sampel ketiga, yaitu 100 tingginya 160 cm. Ini ya. Oke ya, paham ya. Kemudian, contoh lain. Jika kita akan mencari persentil ke 95, berarti 95% atau P95, maka kita mencari data yang berada di urutan ke 95 per 100. Ingat ya, kenapa kenapa per 100? Karena persentil itu kan membagi data menjadi 100 kan. Maka kalau kita maunya persentil 95, maka ya 95 per 100 dikali 30 karena ada 30 data ya. Maka 28 setengah. Maka data orang ke 28 setengah. Nah, dikarenakan nilainya dalam bentuk pecahan, maka kita bulatkan menjadi 29. Maka P95 adalah orang ke 29 yaitu 176 cm. Nilai moderat dapat atau nilai tengah-tengah ya, dapat dicari dengan menghitung nilai rata dari sampel ke 28 dan 29. Ini untuk mencari nilai ini loh. Untuk mencari nilai ke 28 setengah.
maka antara 28 dan 29 sehingga dapat nilai 175 ini yang kedua 8 ditambah 176 ini yang ke-29 bagi 2 ketemunya 175,5 gitu ya. Jadi misalkan kita mau desain apa ya yang pakai tinggi badan ya. Kira-kira barang apa yang mempertimbangkan dimensi tinggi badan atau fasilitas apa yang mempertimbangkan dimensi tinggi badan? Apa kira-kira? Lemari, Pak. Ya oke lemari, kasur ya, dipan, spring bed itu ya. Itu kan pakai tinggi badan kan. Jadi kalau kita mau mengakomodir 95% populasi maka kita pakai tinggi yang berarti panjangnya lemari atau tingginya lemari, panjangnya spring bed itu 176 cm. Ini angka ini ya, angka dasar nanti belum ditambah dengan kelonggarannya, apa namanya, tambahannya ya. Jadi kalau kita mau mengakomodir 10% populasi ya berarti tingginya 160 cm. Nanti ya secara perhitungan nanti hanya 10% populasi yang bisa menggunakannya. Jadi nanti kalau yang tidur di spring bed itu nanti 10% nanti bisa bisa terakomodir apa dia tidur di situ. Tapi nanti mungkin kebanyakan kalau tidur itu kurang tempatnya. Entah mungkin nanti kepalanya yang nggak kebagian atau mungkin ntar kakinya yang nggak kebagian sehingga kalau tidur itu dia apa namanya merungkel gitu ya. Nah itu tujuannya menghitung nilai persentil ya. Nilai persentil dapat dihitung dengan statistik di mana rumus untuk menghitung persentil adalah PX. P itu persentil, X itu adalah persentil ke berapa, mau 10, 95, mau 70, dan seterusnya. Sama dengan X bar plus minus ZX kali SB. X bar itu nilai rata-rata min, ZX itu nilai standar normal dari tabel nanti. Kemudian SB itu simpangan baku atau tadi ya, standar deviasi. Kemudian plus minus itu tanda plus jika menggunakan persentil besar, tanda minus jika menggunakan persentil kecil. Ini kalau yang saya buat di PowerPoint sama ya rumusnya ya. Ini nilai persentil itu sama ya. X bar ditambah ya sama ntar tambah plus minus Z kalikan S. S itu simpangan baku atau standar deviasi. Di sini tertulisnya cuman plus ya, nggak ada minusnya. Karena memang kalau di tabel itu nanti tabel Z itu ada yang tergantung ntar berapa itu ya, berapa angka yang kita gunakan ya. Nanti bisa jadi dia nilainya plus, bisa minus. Kalau di sini dibikin gampang ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan persentil besar, nanti tandanya plus. Apabila kita menggunakan persentil kecil, tandanya minus. Contoh ya, kita lanjutkan dulu. Nilai standar normal ZX diperoleh dari tabel distribusi normal. Nilai ZX untuk persentil ke 0,5, 1, 2,5, 5, 10, dan persentil ke 99,5. 99,5 itu berarti kebalikannya 0,5. Kemudian 99 kebalikannya 1. Kemudian 97,5 kebalikannya 2,5 gitu ya. 95 lawannya 5.
Kemudian 10 lawannya 90. Kalau di sini. Nah, ini tabel distribusi normal. Ini persentil ke 0,5 pasangannya 19,5, satu pasangannya 99, dan seterusnya ya. Nilai ZX-nya ini 2,575, 2,327, 1,96, 1,645, 1,282. Ini ada dari tabel ya, tabel nilai Z ada ya. Nanti silakan aja searching tabel Z. Ini kalau saya bandingkan dengan yang di PowerPoint ya. Kalau di PowerPoint 5 persentil 5 kan pasangannya persentil 95 ya. Kalau 5 tuh dia minus nilainya. Minus kalau dia plus. Bedanya ya. 10 pasangannya 90. Nilainya Z kalau 10 dia minus 1,282. Kalau 90 dia plus. Sama, cuman beda minus plus saja. Jadi kalau persentil kecil dia minus, oke. Kalau persentil besar dia plus. Seperti ini 75 pasangannya dengan 25. 25 nilai Z-nya minus 0,675. Kalau 75 dia plus 0,675. Jadi tadi sama ya. Tadi sama dengan penjelasan di buku. Kalau persentil kecil akan minus nilainya. Minus, 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 minus. Kalau persentil besar, berarti yang 50 ke atas dan 50 ke bawah itu. Itu patokannya. Dia akan plus, 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 plus. Dari yang 50 ke bawah dan ke atas itu patokannya besar kecil. Nah, kita lanjutkan. Nilai pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa persentil ke 0,5 mempunyai nilai ZX yang sama dengan persentil ke 99,5. Perhitungan persentil dikategorikan dengan persentil kecil dan persentil besar. Yang 0,5 itu kecil, yang 99,5 itu persentil persentil besar. Persentil kecil mempunyai nilai antara persentil ke 0,5 sampai dengan persentil ke 10. Sedangkan nilai persentil besar antara persentil ke 90 sampai dengan ke 99 setengah untuk tabel ini ya, untuk tabel ini. Jadi yang kecil itu yang ini 0,5 sampai dengan 10. Yang besar 90 sampai dengan 99 setengah. Sedangkan Tayari dan Smith 1997 menentukan persentil kecil antara persentil ke 0,5 sampai dengan persentil ke 25 dan persentil besar antara persentil ke 25 sampai dengan persentil ke 99 setengah. Oh, gini ya. Berarti tadi saya ralat, saya tadi nerangin 50 ke atas itu besar, 50 ke bawah itu kecil. Kita pakai ini aja patokannya ya. Ini kalau ya dari yang Tayari dan Smith 0,5 sampai dengan 25 itu digolongkan kecil. Sedangkan 25 sampai 9 setengah digolongkan persentil besar. Itu nilai nilai baku Pak maksudnya Pak. Ya, Maksudnya nilai yang udah ditentukan, ya nilai nilai baku, nilai yang udah ditentukan
menurut Tayari dan Smith. Iya, jadi kalau Tayari dan Smith itu mengelompokkan yang dikatakan persentil kecil itu yang nilai persentilnya 0,5 sampai dengan 25. Kemudian yang dikatakan persentil besar itu yang persentil 25 sampai dengan 99,5. Ini menurut Tayari dan Smith ya. Jadi nanti kalau ngitung, kalau kita pakai acuannya dari Tayari dan Smith, maka kalau nanti pakai persentil antara 0,5 sampai 25, maka nanti minus. Kalau 25 sampai 99,5, maka plus. Begitu. Coba kita lihat dulu eh, contoh lanjutnya ya. Perhitungan persentil ke-5, ke-50, dan ke-90 dari tinggi badan untuk laki-laki dengan tabel 31 di atas tadi dapat dihitung sebagai berikut. Persentil ke-5 berarti kan 5%, berarti kan 0,05 ya. Itu X bar 167,8 minus, karena kan persen kecil, minus 1,645 itu nilai Z. Ini. Oh, di sini tidak lengkap. Oh, salah ini. Oh, ini. Ini 1,645 ya, nilai Z-nya. Dikalikan dengan standar deviasi 5,6. Dari mana ini? Dari tabel ya. Tabel ini ada. Tabel, di sini di atas tadi ya. Oh, nggak ada ya. Ya, ini dihitung. Dihitung, dicari X bar-nya, dicari eh, simpangan bakunya, dihitung. Sesuai rumus di atas. Kalau persentil 0,5 atau 50 dia kan nol ya. Maka di sini X bar plus minusnya ya nol ya, sama aja nol, ya sudah nol. Kemudian persentil ke 90, X barnya ini 167,8 plus karena persentil besar, nilai Z-nya 1,282. 1,282 ini ya. Ini kalikan dengan standar deviasi. Ini kalau kita hitung, coba ya kita hitung ya. So, coba kita buktikan dulu ya. Kita rapikan dulu datanya.
Kita copy, kita paste di sini, paste. Mencari X bar, mencari simpangan baku. Apa rumus X bar? Apa rumus X bar? Mas Bondan Setiaji, apa rumus X bar? Kita mau mencari X bar di sini. Rumusnya apa formulanya? Lupa Pak, boleh ngecek dulu, nyari dulu nggak Pak? Lupa. Masa lupa gitu Ya, aja. Firman, bentar Pak. Sigma X dibagi N, Pak. bukan rumus statistiknya ya. Formula di Excelnya. Formula di Excelnya. Ada yang tahu? Pakai average, Nah, Pak. average. Ini kontrol, kontrol, shift, tekan, panah bawah, page down, jebret. Nah, 167,3 ya. Sama nggak? Oh, beda ya hasilnya ya. Beda. Ini kayaknya typo kali ya. Beda. Hasilnya beda. Mungkin ada yang salah ngitung kali. Kalau simpangan baku rumusnya apa? Formula di Excel apa? Mas Fajar Raffi Faisal. Fajar Raffi Faisal ada? Bang Heru. Ada Bang Heru? Ada Bang Heru? Adi Prasetyo? Ada Bang Heru? Oh, Pak, lupa, Pak. Nah, senior Saya kita cek nih. dulu, Pak, datanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, ya, ya. Gimana KP sama ini gimana? Udah KP belum? Belum, Pak, ini lagi lanjut. Oke. Ada yang tahu rumus simpangan baku apa? Wah, harus sering-sering mainan-mainan Excel ya. STDF. STD. Itu STDF nanti sih. STDF STDF yang S kita ya ntar yang bisa sampel apa yang ini Pak? Populasi. kita coba aja semua ya. Kita pakai yang P. Ini kontrol shift panah bawah. Kalau yang pakai P begitu. Coba kita pakai yang S. Kita bandingkan hasilnya sama nggak? Kontrol shift panah bawah. Beda dikit ya. STDF yang doang. Kita blok, kontrol, shift, page down atau panah bawah. Enter. 5,8. 5. Nah, di sini 5,6 ya. Agak agak beda mungkin salah ngitung kali nggak tahu nih. Ya kurang lebih sama ya. Itu ya caranya ya. Nah, kemudian tanda ini bintang satu, tanda negatif karena menggunakan persentil kecil. Kemudian tanda bintang 2, Irjen ini bintang 2. Persentil 50 adalah nilai rata-rata. Maka dia 0 Z-nya kan. Jadi persentil 50 itu kan sama dengan X bar juga. Jadi ya sudah sama. Kemudian bintang 3, Komjen nih bintang 3 nih. Itu tanda positif karena menggunakan persentil besar. Nah, itu keterangannya ya. Nah, di dalam menentukan nilai persentil, pedoman yang digunakan adalah jenis dimensi yang terdiri dari, perhatikan ini ya.
Maka nanti ketika mau tadi ya mendesain tadi langkah-langkahnya diikutin. Pertama mau bikin apa? Bikin sepatu. Kemudian apa dimensi tubuh yang diperlukan? Berapa populasi, siapa populasinya? Berapa persentilnya? Kemudian dia tergolong dimensi apa gitu. Coba perhatikan ini. Di dalam menentukan nilai persentil, pedoman yang digunakan adalah jenis dimensi yang terdiri dari yang kita bahas kemarin ya. Ada dimensi jangkauan atau reach dimension. Ini kemarin ya. Nih, dimensi jangkauan yaitu penentuan dimensi rancangan di mana orang yang paling kecil dalam populasi dapat menggunakan perancangan tersebut. Dimensi jangkauan ini ditujukan untuk mengakomodasi jenis pekerjaan yang sifatnya jangkauan baik yang dilakukan oleh lengan maupun kaki. Contoh dimensi jangkauan adalah perancangan tombol pengendali dan tinggi kursi. Perancangan tombol pengendali diupayakan orang yang paling pendek dapat menjangkau tombol. Sedangkan perancangan tinggi kursi ditujukan agar orang yang paling pendek tungkai bawahnya dapat menggunakan kursi tersebut sehingga kakinya tidak menggantung. Perancangan dengan sifat dimensi jangkauan menggunakan nilai standar normal ZX dengan persentil kecil. Yang kedua, dimensi ruang atau clearance dimension merupakan kebalikan dari dimensi jangkauan, di mana penggunaan dimensi ruang dalam perancangan diharapkan orang yang paling besar dalam populasi pengguna dapat menggunakan rancangan tersebut. Perancangan dengan sifat dimensi ruang pada umumnya untuk mengakomodasi populasi pengguna yang paling tinggi dan paling gemuk. Dalam hal ini digunakan nilai standar normal ZX dengan persentil besar. Contoh dimensi ruang adalah tinggi pintu dan lebar pintu. Dalam perancangan pintu, diharapkan orang yang paling tinggi dan yang paling gemuk dapat masuk pintu tersebut. Jadi tadi kalau kita desain sepatu misalkan panjang kaki, panjang panjang sepatu misalkan kita pakai dimensi ya anggaplah kita untuk menentukan panjang sepatu kita pakai dimensi panjang telapak kaki ya. Nanti kan yang ini ya. Ya mungkin ini nih. Katakanlah ini ya, panjang telapak kaki yang ini. Nah, seret ini ya. Untuk menentukan panjang sepatu gitu kan. Nah, kita mau menentukan panjang sepatu. Berarti kita pakai dimensi panjang telapak kaki ini. Pertanyaan saya, nanti dia tadi kan rumusnya kan PX sama dengan X bar plus minus ZX kali standar deviasi kan tadi begitu kan? Pertanyaan saya, kalau kita ngitung panjang ini telapak kaki, katakanlah oke, kita nilainya pakai nilai plus atau minus? Coba jawab. Kita mau menentukan panjang sepatu. Berarti kita pakai dimensi panjang telapak kaki gitu ya. Ini ya. Ini gambarnya ya. Nah, nanti X bar-nya misalkan katakanlah X bar-nya adalah katakanlah berapa ya? 25 katakan gitu ya. Misalkan 2 atau 22 lah sentimeter. ZX-nya kita mau pakai persentil tadi berapa ya? Saya nggak hafal tadi ya. Mana tadi?
Katakanlah kita mau mengakomodir 95% populasi. Supaya nanti 95% orang Indonesia bisa memakainya. Cocok dengan panjang sepatu tersebut. Berarti 95 berarti ini ya. Berarti berarti 1,645. Ini ya, dikalikan standar deviasi, katakanlah standar deviasinya adalah katakanlah ya 2,5 senti katakanlah. Pertanyaan saya, nilainya ini pakai yang plus atau yang minus? Coba jawab. Denny Setiawan. Minus plus Pak. Karena Persentase besar. karena Karena lebih apa? besar Pak. Karena Persentase besar, Pak. eh, nggak, kurang jelas. Karena lebih besar kali Pak. Kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa bantu jawab? Nah, kalau pakai yang minus bisa kekecilan, Pak. Jadi Oke, pakai yang siapa plus supaya yang siapa ini? minus bisa pakai Siapa Bagas? Juan. duluan. Minus karena apa alasannya? Enggak pakai pakai yang plus kalau menurut saya, Pak. Plus. Alasannya apa? Karena ya kalau konteksnya sepatu kan supaya yang itu bisa pakai juga gitu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah yang benar. Hmm. Tadi panjang sepatu pakai panjang telapak kaki. Nah, ini tentuin dulu panjang sepatu tuh dia mengikuti apa? Apakah dia mengikuti eh, reach dimension atau dimensi jangkauan atau dia mengikuti eh, clearance dimension atau dimensi ruang. Jadi kalau kita mau desain panjang sepatu itu kita pakai patokan dimensi jangkauan, orang yang kakinya pendek bisa pakai atau dimensi ruang. Orang yang kakinya panjang bisa pakai. Kaki itu telapak kaki ya. Dimensi dimensi Dimensi, jangkauan, Pak. oke. Dimensi jangkauan kata Pak RT ya, Pak Joko ya. Ya, ya, Katakanlah, ya betul, Pak. Jangkauan. katakanlah dimensi jangkauan. Pak RT kakinya 22. Oke lah, misalkan masuk ya. Berarti kaki saya 25. Berarti saya nggak bisa pakai itu berarti. Karena nggak muat sepatunya gitu loh. Dimensi ruang, Pak. Sepertinya dimensi ruang ya. Dimensi. Jadi kalau kakinya yang besar masuk, kakinya yang kecil ya masuk. Cuman dia agak longgar gitu kan. Mending agak longgar atau mending sesak? Mending agak longgar ya. Oh berarti kalau gitu merancang panjang sepatu itu mengikuti konsep dimensi ruang. Dimensi ruang berarti persentil besar. Berarti plus ini. Nah gitu. Ini dihitung berapa ini? Dua, berapa itu? Sama dengan 22 kali 1,645 kali 2,5. 2,5. 90. Oh, 90. Ah, Ditambah harusnya. oh salah. Oh kali tambah. Oke, nah ini ya. Berarti panjangnya sepatu yang kita desain adalah panjangnya 26,1125 cm. Panjangnya sepatu
panjangnya sepatu seperti itu. Nanti itu akan bisa mengakomodir 95% populasi orang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, cara apa namanya, cara menghitungnya ya. Sampai sini paham? Paham ya? Sudah jam 8. Oke, kita akhiri saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti untuk dibahas di pertemuan berikutnya ya. Tolong tadi bukunya dicari, dibaca ya. Gampang ini tinggal dibaca saja ya. Oke, terima kasih ya. Saya absen semua saja. Terima kasih, selamat malam. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salah. wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.